Saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah dari Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang kembali kepada Bapa kecuali melalui aku." Ayat ini adalah satu-satunya ayat yang bicarakan kepada kita, tidak ada jalan lain yang bawa manusia kembali kepada Allah. Bukan melalui kesengsaraan penderitaan engkau, bukan melalui bertapa meditasi engkau, bukan melalui jasa dan amal engkau, bukan melalui kegiatan agama engkau, bukan melalui nabi-nabi atau rasul-rasul siapapun, bukan melalui seorang pendiri agama manapun yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Hanya melalui Yesus Kristus baru manusia bisa kembali kepada Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara, kalimat yang begitu kontroversial, kalimat yang kelihatan begitu sombong, kalimat yang begitu unik, inilah firman Tuhan yang menimbulkan banyak orang tidak setuju. Tetapi tidak akan sebab engkau tidak setuju sehingga firman ini tidak sah. Tidak akan karena sebab engkau tidak menerima, maka ini bukan fakta. Ini adalah satu fakta yang keluar daripada mulut Allah yang setiawan, yang jujur, yang tidak mungkin bersalah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan berkata, tidak ada satu orang berdosa yang kembali kepada Allah. Tidak ada satu orang yang baik yang boleh kembali kepada Allah.
melalui kebajikan, melalui kelakuan, melalui jasa, melalui segala sesuatu kegiatan usaha manusia. Jangan kira engkau beramal memberi uang ke orang miskin, lalu engkau masuk surga. Jangan kira engkau mati-matian hidup suci, engkau masuk surga. Jangan kira engkau dengan perbuatan yang baik, engkau menumpuk akan jasamu, engkau diperkenan Tuhan masuk ke dalam surga. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang kembali kepada Allah Bapa kecuali melewati Yesus Kristus. Di dalam kalimat ini dengan jujur berkata kepada kita, hanya seorang yang menjembatani, hanya seorang yang menyambung hubungan, hanya seorang yang bisa mengembalikan kita kepada Allah, yaitu pengantara yang esa. Di dalam surat di mana Paulus berkata kepada orang di Timotius bahwa hanya satu Allah, dan di tengah-tengah Allah dan manusia hanya satu pengantara, yaitu Kristus yang sendiri pernah menjadi manusia. There is only one mediator, one man in between God and man, Jesus Christ, who himself ever became a man. Hanyalah Kristus sendiri yang menjadi manusia, yang berdiri di tengah Allah dan manusia, dan membawa manusia kembali kepada Allah. Ini kalimat yang sangat mengerikan. Ini kalimat yang sangat menakutkan. Ini kalimat yang menimbulkan banyak pertanyaan, banyak tidak setuju, banyak orang yang melawan. Tapi semua yang tidak setuju tetap harus takluk. Yang melawan harus dihakimi oleh Tuhan, karena ini kebenaran dari mulut Tuhan Allah sendiri. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang kembali kepada Allah kecuali melalui aku. Pada waktu saya pertama kali membaca ayat ini, masih umur belasan tahun, saya gemetar, saya ketakutan. Siapakah engkau Yesus? Mengapa di luar engkau tidak ada orang lain? Bukankah banyak agama menganggap bisa membawa manusia kepada Tuhan? Bukan banyak pendiri-pendiri agama menganggap mereka yang membawa kita kepada Tuhan? Bukankah nabi-nabi menganggap mereka yang mempunyai jasa membawa manusia kepada Tuhan? Tuhan Yesus bilang tidak. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang rasul, tidak seorang nabi, tidak seorang pendiri agama yang sanggup membawa manusia kembali kepada Allah. Coba tanya saudara-saudara, pernahkah ada manusia yang berani mengatakan seketat seperti ini? Musa tidak pernah mengatakan kalimat seperti ini. Mereka semua adalah orang yang besar, orang yang agung, orang yang penting di dalam agama. Tapi sampai mati dari mulut mereka tidak pernah meluncurkan satu kalimat seperti kalimat Yesus. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kecuali melalui aku tidak ada seorang kembali kepada Allah Bapa. Barang siapa yang mengerti kalimat ini, berbahagialah dia. Barang siapa yang menghina kalimat ini, cilakalah dia. Barang siapa yang sengaja melawan kalimat ini, terkutuklah dia. Barang siapa yang taat, mengerti, rendah hati, dan sungguh-sungguh datang kepada Yesus Kristus, dia akan dipimpin ke surga. Yesus tidak pernah mengatakan, doakan saya supaya saya diterima oleh Tuhan. Yesus mengatakan, di mana saya berada, engkau akan berada dengan saya di situ sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, di mana saya hidup, engkau akan hidup bersama dengan saya sampai selama-lamanya. Ini kalimat yang belum pernah dan tidak mungkin dikatakan oleh manusia biasa yang dicipta oleh Allah. Kecuali dia sendiri adalah anak Allah, adalah sang pencipta, adalah pribadi kedua
dari Allah Tritunggal yang diutus ke dalam dunia. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah yang kekal dan manusia yang fana. Di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang najis. Satu-satunya Allah sang pencipta dan manusia yang dicipta. Dia Allah yang mencipta dan dia sendiri masuk ke dunia ciptaan. Dia Allah yang kekal masuk ke dunia yang fana, menjadi manusia untuk bersama dengan engkau, bersama dengan saya menjadi manusia. Kenapakah Allah harus menjadi manusia? Jikalau Yesus adalah Allah, mengapa dia menjadi manusia? Jikalau dia hanya Allah tetapi bukan manusia, dia tidak mungkin menjadi pengantara. Jikalau Yesus hanya manusia, bukan Allah, juga tidak mungkin menjadi pengantara. Yang menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia haruslah sendirinya Allah dan sendirinya menjadi manusia. Itu sebab Yesus turun dari surga, dari status Allah turun menjadi manusia, dari status pencipta turun menjadi yang dicipta. Yesus Kristus menjadi manusia supaya dia memiliki sifat ilahi yang mencipta, juga mempunyai sifat manusia di dalam dunia ciptaan. Kalau Yesus menjadi manusia, maka dia mempunyai daging dan darah. Kalau Yesus menjadi manusia, maka dia mungkin mati. Jikalau Yesus adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Dan jikalau dia tidak mungkin mati, dia tidak mungkin mengganti engkau dan saya menjadi pengantara, menjadi juru selamat. Puji Tuhan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah sejati menjadi manusia sejati. Maka dia mempunyai sifat manusia yang mungkin dibunuh, mungkin mati di atas kayu salib untuk mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, jikalau Yesus hanya adalah Allah yang bersifat ilahi tapi bukan manusia, maka dia tidak mungkin mati. Sebaliknya, jikalau Yesus bukan manusia, tidak mungkin mati. Jikalau hanya manusia, dia tidak mungkin bangkit. Itu sebab Yesus harus mempunyai kedua sifat ini. Sifat Allah berkuasa tidak terbatas untuk bisa menolong kita, bisa menyelamatkan semua orang yang akan diselamatkan oleh Dia. Yesus Kristus harus ada manusia yang mempunyai daging dan darah, yang mungkin dibunuh, mungkin dipaku, mungkin mengalirkan darah, mungkin mati di atas kayu salib. Yang mungkin mati sudah sungguh-sungguh mati, yang mungkin hidup sudah sungguh-sungguh hidup. Yesus adalah manusia, maka dia mati mengganti engkau dan saya. Yesus adalah Allah, maka dia bangkit dari antara orang mati. Jikalau Yesus hanyalah manusia bukan Allah, dia mungkin mati, tidak mungkin bangkit. Jikalau Yesus adalah Allah bukan manusia, dia berkuasa, tidak mungkin mati di atas salib. Kita bersyukur kepada Tuhan, hanya satu pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia yang seperti ini, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan seperti Nabi Yesaya, dia bukan seperti Abraham, dia bukan seperti Musa, dia bukan seperti Daniel, dia bukan seperti nabi-nabi yang lain, dia bukan seperti Rasul Petrus yang lain. Dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Alangkah besarnya rahasia ibadat. Itu Allah menyatakan diri di dalam tubuh manusia. Allah sang pencipta datang ke dunia bersama-sama dengan kita yang dicipta oleh Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tiga hal ini. Mengapa di antara semua istilah-istilah yang penting, hanya tiga hal yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk melukiskan dia sendiri sebagai pengantara. I am the way, I am the truth, and I am the life.
Kenapa hanya 3 ini? Apa artinya? Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Saudara-saudara, karena ini yang sungguh-sungguh dicari oleh seluruh umat manusia di dalam agama, di dalam filsafat, di dalam kebudayaan. Saudara-saudara, semua agama cari apa? Semua agama lagi cari jalan. Jalan kemana? Jalan kembali kepada Allah. Jalan menuju ke surga. Jalan keluar dari dosa. Jalan menuju dunia abadi. Where is the way to go to heaven? Where is the way to achieve eternity? Where is the way to return to God? Semua agama mencari jalan. Jalan kembali kepada Allah. Jalan menuju abadi. Jalan menuju ke surga. Di manakah jalan itu? Saudara-saudara, semua agama mencari jalan. Sehingga semua agama kira mereka sudah memiliki jalan. Mereka sudah ketemu jalan. Mereka sudah menemukan jalan yang terakhir itu. Tetapi semua tidak menemukan jalan. Semua mati di tengah jalan. Saudara-saudara, semua agama tidak ada satu yang tidak mati di tengah jalan. Di manakah nabi-nabi yang lain? Mati. Di manakah pendiri agama? Mati. Semua nabi-nabi, semua pendiri agama akhirnya harus mati. Kecuali Enoch sama Elias yang diangkat ke surga selama mereka masih hidup. Dan di dalam Wahyu mengatakan kedua orang itu akan kembali ke dunia untuk mengalami kematian. Hanya Yesus Kristus yang sudah mati bangkit untuk selama-lamanya. Yang dia tidak akan dimatikan atau ditelan oleh kematian. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan, Yesus berkata, aku pernah mati dan aku bangkit kembali untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, hanya satu yang mati dan bangkit dan tidak pernah mati lagi. Semua orang yang pernah bangkit, baik anak yang dibangkitkan oleh seorang nabi namanya Elias, ada anak yang dibangkitkan Nabi Elisa, atau Dorcas yang dibangkitkan oleh Petrus, dan Ertikus yang dibangkitkan oleh Paulus. Semua adalah orang yang pernah mati sementara dibangkitkan, tapi mereka semua akan mati lagi. Tapi hanya Yesus Kristus berkata, lihatlah, aku pernah mati dan sekarang aku bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus yang mengalahkan kematian sampai abadi, sampai selama-lamanya. Semua pendiri agama mati. Ada kuburan dari pendiri-pendiri agama di dunia. Tetapi manusia tidak mungkin mencari kuburan Yesus yang di dalamnya masih ada isinya. Sampai selama-lamanya tidak bisa menemukan Yesus yang mati. Karena kubur Yesus itu kosong. Kenapa kosong? Karena dia sudah bangkit. Itu sebab yang ikut Yesus Kristus hidupnya tidak kosong. Saudara-saudara, semua pendiri agama kuburannya isi, maka mengikut mereka hidupnya kosong. Tetapi kuburan Yesus kosong, maka yang mengikut Yesus hidupnya terisi untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan kepada dunia ini. Dari Adam sampai hari kiamat, semua agama mencari jalan, tapi semua agama tidak menemukan jalan. Semua pendiri agama menjanjikan jalan, semua pendiri agama mati tengah jalan. Hanya Yesus Kristus yang mengumumkan, akulah jalan. I am the way. Di dalam bahasa Greka, di bahasa Inggris, semua sama. Ini adalah sifat tunggal, bukan majemuk. Bukan I'm the ways, I'm the way. Aku adalah jalan itu. Jalan satu-satunya. Jalan yang tunggal. Jalan yang sungguh-sungguh. Jalan yang tidak ada yang lain. Yesus Kristus, jalan yang sungguh-sungguh.
Semua agama mencari jalan, tapi semua pendiri agama mati di tengah jalan. Hanya Yesus Kristus bukan saja menguasai dan mengalahkan kematian, dia bangkit untuk selama-lamanya. Dia berkata, akulah jalan itu. Kedua, Yesus mengatakan, I am the truth. Aku adalah kebenaran. Tidak ada seseorang di dunia yang berani mengatakan, aku adalah kebenaran. Orang paling banyak mengatakan, aku mencintai kebenaran. Aku mendukung kebenaran. Aku meninggikan kebenaran. Aku membela kebenaran. Aku mengikuti kebenaran. Aku menemukan kebenaran. Tetapi hanya Yesus yang berkata, akulah kebenaran. Saudara-saudara, orang-orang filosof mencari kebenaran. Orang di Asia seperti Konghucu, seperti Mencius, seperti Lao Tzu, seperti Muti, seperti orang di Jepang namanya Suzuki. Mereka mencari kebenaran. Orang di barat seperti Thales, Anaximander, Anaximenes, seperti Aristotle, Plato, Socrates, Empedocles, Lucretius, dan semua orang filosof yang besar. Mereka berani mengatakan, aku mencari kebenaran. Tetapi tidak ada orang mengatakan, aku adalah kebenaran, kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan, I am the way. Aku adalah jalan satu-satunya itu. Dan Yesus mengatakan, akulah kebenaran itu. Sehingga yang mencari kebenaran menemukan filsafat, menemukan logika, menemukan silogisme, menemukan teori-teori induksi, deduksi, tapi tidak ada konklusi yang sesungguhnya. Saudara-saudara, semua orang yang cari jalan mati di dalam agama. Semua orang yang mencari kebenaran mati di dalam filsafat. Mereka memberikan teori-teori, tapi mereka sendiri tidak ada kebenaran sejati. Mereka sendiri mati pada waktu teori diajar kepada orang lain, tidak membawa manusia kepada kehidupan yang sungguh-sungguh. Tapi Yesus Kristus berkata, I am the way, I am the truth. Yesus adalah kebenaran. Kebenaran yang sungguh yaitu Allah dan firman-Nya yang tidak pernah berubah. Teori-teori manusia semua bisa berubah, semua bisa berdifungsi, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam Alkitab berkata kita, langit akan lenyap, bumi akan lenyap, seluruh dunia akan tergulung seperti kain di dunia ini yang digulung, tetapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, perkataan dari Allah setitik pun, senada pun tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Di dalam Matius pasal 5 ayat ke-18 mengatakan kalimat seperti ini. Matius 24 ayat 35, Yesus berkata, kata yang kuberitahu kepadamu, satu titik, satu nada pun tidak akan berubah. Langit dan bumi akan lenyap, perkataanku katakan kepadaku akan terus berada sampai selama-lamanya. Karena Yesus adalah kebenaran. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, I am the way. Dan dia berkata, I am the truth. Jalan di dalam agama, jalan yang buntu. Jalan di dalam agama, jalan yang sementara. Jalan di agama, jalan yang mati. Tapi jalan di dalam Kristus, jalan yang baru, jalan yang hidup. Alkitab berkata, dia telah membuka jalan yang hidup dan yang baru bagi kita melalui memecahkan tubuh dia seperti tirai di dalam bait Allah. Saudara membaca kitab suci, sudah mengetahui di dalam bait Allah ada tempat suci dan ada tempat maha suci. Di antara tempat suci dan tempat maha suci terpapar satu tirai yang panjangnya, yang tingginya
sama dengan panjang, tinggi, lebarnya daripada tempat suci itu. Yang memisahkan tempat suci dari tempat yang maha suci. Sehingga tidak ada orang boleh masuk ke tempat maha suci. Di luar tempat suci adalah orang rakyat biasa. Di tempat suci ada imam-imam yang melayani. Tetapi hanya imam besar satu orang, 1 tahun 1 kali. Di dalam hari tanggal 10 bulan ke-7, hari Kerafirat yang besar. 1 orang, 1 hari, 1 kali yang boleh melewati tirai yang suci itu masuk ke dalam tempat maha suci. Apa artinya tempat maha suci? Tempat maha suci melambangkan surga, melambangkan tempat Allah sendiri bersemayam di dalamnya. Di dalamnya ada satu-satunya alat yang penting, namanya peti perjanjian. Karena Allah adalah Allah yang suci, Allah yang esa, Allah yang jujur, Allah yang berjanji. Maka Allah yang suci sendiri berada di tempat maha suci. Allah yang suci sendiri pakai peti perjanjian, membuktikan dia mau manusia boleh ikut berada dengan dia. Sehingga manusia boleh masuk ke tempat maha suci. Siapa dia? Imam besar. Only one man, only one time, in 1 year, the day of the great holiness, the great holiness, the day of the redemption, hari Kerafirat, tanggal 10 bulan 7, the only day, the only person, the high priest, the only place, holy place, the place of holiest, itu tempat maha suci, hanya boleh 1 kali dimasukin oleh hanya 1 orang, hanya 1 hari di dalam tahun, di mana bulan 7 tanggal 10 dia masuk. Waktu dia masuk harus melewati tirai yang besar, menutupi setiap inci, setiap tempat daripada tempat suci yang dipisahkan dari maha suci. Kenapa? Karena Allah maha suci. Tak ada orang boleh bertemu dengan dia. Karena Allah itu maha suci, tak ada orang bisa mendekati dia kecuali yang mewakili manusia. Satu-satunya orang, yaitu imam besar dari orang Israel, menjadi wakil. Saudara-saudara, siapakah imam besar itu? Imam besar itu melambangkan pengantara. Siapakah pengantara? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya imam besar yang bisa menembusi tirai itu masuk ke dalam tempat maha suci, mewakili engkau dan mewakili saya diam bersama dengan Tuhan di dalam tempat yang maha suci itu. Dan imam besar ini adalah Yesus Kristus yang sendirinya adalah Allah jelma menjadi manusia, lahir di palungan, hidup di Bethlehem, menjadi pengantara untuk menjadi wakil Tuhan, menjadi wakil manusia di antara Allah dan manusia. Saudara-saudara, bagaimanakah seorang yang suci seperti ini boleh masuk ke dalam? Dia harus melewati tirai itu. Maka imam yang suci, imam yang besar harus menembusi tirai yang suci ini. Bagaimana menembusi? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-19 dan ayat ke-11, Yesus memecahkan tirai itu, langsung masuk ke dalam. Saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib, pada jam 12 siang hari, terjadi 7 kali keadaan mujizat yang besar. Di antara saling menakutkan, yang paling mengerikan, tirai yang besar dari atas sampai bawah pecah menjadi 2. Dari atas sampai bawah pecah menjadi 2. Dan sudah pecah menjadi 2, tirai itu tidak bisa disambung lagi karena sudah terpecah dari atas sampai 2. Apa artinya? Tirai itu sekarang sudah pecah,
supaya orang boleh masuk melihat segala sesuatu yang berada di dalam tempat maha suci. Oh, tempat maha suci, tempat Allah sendiri yang tidak boleh dilihat, yang tersembunyi, karena tempat maha suci sekarang sudah dibongkar. Bagaimana bongkar? Pecahnya tirai. Saudara tahu tidak, tirai waktu itu berapa besar? Saya kira banyak orang Kristen belum pernah mempelajari dan belum pernah mengerti bait Allah berapa besar yang didirikan oleh Herodes. Herodes mendirikan bait Allah, besarnya lebih daripada bait Allah yang didirikan oleh Solomon. Lebih besar dan bait Allah yang didirikan oleh Zorobabel. Bait Allah didirikan oleh Herodes sampai memakai waktu 64 tahun. Tinggi sekali. Pakai batu-batu yang setiap batu 5.000 kilo. Batu yang lebih berat daripada batu yang membuat piramid. Saudara-saudara, batu di Mesir yang membuat piramid, satu batang batu adalah 2.000 kilo. Tapi batu yang dipakai Herodes untuk bikin bait Allah, setiap batang batu ada 5.000 kilo. Tingginya begitu besar, lebarnya begitu besar, sehingga tirai itu perlu 300 orang baru bisa diangkat ke atas. Baru bisa dipasang di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci. Such a big curtain. Bukan korden biasa. Saya pernah menonton film dari Hollywood mengatakan tirai itu kecil seperti korden kita di rumah. Orang Hollywood tidak belajar Alkitab. Pendeta tidak belajar baik-baik. Semua khotbah ngawur. Semua maunya kesembuhan, maunya karunia lidah, tapi tidak mau kehendak Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Sehingga gereja di Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun sampai hari ini masih menjadi orang Kristen seperti kindergarten, dangkal sekali. Saudara-saudara, bait Allah yang didirikan oleh Raja Herodes itu besar sekali, tapi tidak penting. Kenapa? Itu bait Allah yang bukan disuruh oleh Tuhan. Itu atas ambisi Herodes, supaya orang Israel taat kepada dia, karena dia membuat bait Allah yang besar, supaya mereka menunjukkan dia sebagai raja yang hebat. Herodes seorang yang menyembah Tuhan kan? Tidak. Dia hanya pakai politik untuk membesarkan diri, pakai agama untuk membesarkan politik dia saja. Itu sebab bait Allah yang didirikan oleh Herodes dibangun 64 tahun, tetapi tidak dipakai lebih daripada 30 tahun. Sudah dibongkar, dihancurkan, dibakar habis oleh Jenderal Titus daripada kerajaan Romawi. Pada waktu Yesus masih hidup di dunia, kerajaan Herodes itu masih ada. Pada waktu Yesus masih hidup di dunia, bait Allah itu belum selesai. Sudah dibangun 46 tahun, belum selesai. Berarti setelah Yesus mati, masih perlu kira-kira belasan tahun baru selesai dibangun. Tapi setelah Yesus mati, dah sampai 40 tahun, bait Allah ini hancur, dibakar sampai habis. Tidak ada satu batu lengket di atas batu yang lain, menurut nubuat dari Yesus Kristus, karena Tuhan tidak memperkenan. Namun di dalam bait Allah ini pernah terjadi satu hal yang besar, yaitu pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, pada waktu jam 12 tengah-tengah hari siang, terjadi mujizat yang menakutkan di bait Allah. Tirai itu pecah dari atas sampai bawah. Tirai yang begitu besar, yang perlu 300 orang baru bisa dipasang baik-baik di situ. Sekarang mendadak begitu saja menjadi dua belah, kanan dan kiri. Itu kuasa siapa? Kalau dengan sapu tangan saya mau memecahkan, kekuatan saya tidak cukup. Dengan pakaian saya mau pecahkan dengan tangan tidak cukup. Dan tirai yang begitu besar, tangan siapapun
tidak cukup untuk memecahkan. Ini kecuali tangan Tuhan Allah sendiri. Tidak ada orang bisa memecahkan tirai yang begitu besar menjadi dua belah, kanan dan kiri, kecuali tangan Tuhan. Saya mau tanya, zaman daripada raja di Babilonia, yaitu raja ketiga dari Babilonia, pada waktu raja itu sedang berpesta dengan 1.000 orang dari duta-duta luar, Bersasa lagi memuji Allahnya sendiri. Ada tangan Tuhan menulis mini ubelte farsin. Berkati, berhentilah harimu sekarang. Kau sudah dipertimbangkan, stop kuasamu, politikmu, berhenti pada hari ini. Kau akan dibunuh hari ini. Tangan Tuhan tulis mini ufarsin di atas dinding itu, membuktikan Tuhan campur tangan politik. Tuhan tidak mengizinkan Bersasar menjadi raja, harus mati malam itu. Karena kerajaannya diambil oleh orang lain, Tuhan menjadi Tuhan yang mengadili seluruh dunia. Demikian pada waktu Tuhan memecahkan tirai itu dari atas sampai bawah, berarti Tuhan tidak mensukai akan bait ini. Dan Tuhan memberikan satu isyarat, ada jalan yang menembusi kepada tempat maha suci. Manusia boleh melihat kehadiran Tuhan, dan peti perjanjian Tuhan terbuka menjadi telanjang, menjadi orang bisa lihat. Artinya apa? Artinya adalah Yesus mati bagi kita, sehingga dia pecahkan tubuhnya dia. Tuhan sendiri memecahkan tirai itu agar Kristus, supaya manusia yang berdosa boleh kembali kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak melalui aku, tidak ada seorang pun bisa kembali kepada Allah. Inilah ditulis di dalam buku Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Dia telah membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kita melewati tubuhnya yang pecah di atas kayu salib. Pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, tubuh Yesus Kristus mewakili tirai di tengah-tengah tempat zat suci dan tempat maha suci, di mana manusia tidak bisa masuk, tidak bisa bertemu dengan Tuhan, karena dia terlalu suci. Manusia tidak bisa kembali kepada dia, tapi hanya melalui satu kemungkinan. Jika tirai itu dibuka, maka jalan yang baru, jalan yang hidup ditembuski. Di situ Tuhan boleh kita bertemu, kita boleh kembali kepada Tuhan, berdamai melalui tirai yang pecah itu. Tirai yang pecah itu apa? Itulah tubuh Kristus yang dibunuh, tubuh Kristus yang dipaku, tubuh Kristus yang dipecahkan mengganti engkau dan saya. Dan Yesus Kristus berkata, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu Yesus dipaku di atas salib, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, mengapa Tuhan Allah meninggalkan Yesus Kristus? Mengapa Tuhan Yesus dibiarkan mati di atas salib, tidak digubris, tidak tolong oleh Allah? Karena saat itu dia mengganti engkau dan saya, menerima hukuman yang sengit, menerima keadilan yang tidak ada orang lain bisa menggantinya kecuali dia sendiri. Dia menanggung hukuman yang paling berat, menanggung hukuman neraka, mengganti engkau dan saya di atas kayu salib. Itulah sebab Yesus boleh berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Karena dialah tubuh yang dipecahkan, seperti roti yang pecahkan, bukan jalan yang hidup. Jalan yang baru mengganti kita masuk ke surga. Hanya Yesus mati untuk semua orang berdosa di seluruh dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus satu-satunya mati mengganti engkau dan saya.
satu-satunya juru selamat yang ditetapkan Tuhan, satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia, dosanya diampuni dan kita boleh kembali kepada Allah, menjadi anak Allah yang kekal. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan kalimat terakhir, dia berkata, aku bukan saja jalan, aku bukan saja kebenaran, akulah hidup. I am the way, I am the truth, and I am the life. Mengapa Yesus mengatakan kalimat ini? Karena dia bukan saja sudah mati, dia sudah bangkit pula menjadi yang hidup selama-lamanya. Mereka semua orang yang mati. Tapi pada waktu Yesus dicari oleh ketiga wanita pada hari ketiga setelah dia dipaku dan kayu salib, ada malaikat yang mengatakan, hei wanita, engkau datang sini mau cari siapa? Engkau mau cari Yesus? Dia sudah hidup. Dia tidak ada di tengah orang mati. Mengapa engkau mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati? Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Ini proklamasi yang paling penting. Kalimat yang paling besar, yang paling berani, yang paling penting, yang pernah diucapkan oleh malaikat di seluruh kitab suci adalah ayat kelima dari pasal 24 dari Lukas, Injil Lukas. Malaikat berkata, why are you here? I was seeking for the living one among the dead. Kenapa engkau mencari yang hidup di tengah-tengah mati? He is not here. He is risen. Yesus tidak di sini. Dia sudah bangkit. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus bukan mati. Yesus sudah bangkit. Maka Yesus berkata, I am the way. I am the truth. Ditambah dengan kalimat, I am the life. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kapan waktu Yesus mengatakan kalimat ini, dia berhentikan semua orang yang sedang cari di dalam agama. Dia berhentikan orang yang mencari kebenaran di dalam filsafat. Dia mengatakan, kau cari apa? Kau cari jalan? Di sini jalan itu. Kau cari kebenaran, akulah kebenaran itu. Dan saya kasih tahu samamu, semua jalan di agama adalah orang mati. Semua orang mencari kebenaran, mati di kebenaran. Tapi aku ada jalan kebenaran hidup yang tidak mati untuk selama-lamanya. Itu sebab semua orang Kristen yang ikut kebaktian di Tegal, ketahuilah Yesus satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Dan di luar Yesus Kristus tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, tidak ada hidup lain, tidak ada juru selamat lain demi nama Yesus Kristus. Seberkata, jikalau hari ini engkau menerima Yesus sebagai juru selamatmu pribadi, engkau akan selama-lamanya menjadi milik Tuhan sampai kekal. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena yang dikirim adalah Yesus Kristus, juru selamat, pengantara satu-satunya. Saya segera akan tutup khotbah saya ini. Berita kepada orang lain apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalimat ini tak pernah mungkin dikatakan oleh siapapun. Saudara-saudara, saya akan mengatakan kalimat-kalimat penting untuk mengakhiri kebaktian ini. Saudara, dengan baik-baik, dunia sedang berubah. Dan kita berada di tengah perubahan ini. Dengar kalimat baik-baik. Di dalam 10 tahun, mungkin saya sudah meninggal. Tapi di dalam 10 tahun ini, engkau akan melihat Amerika makin lemah, Indonesia makin kuat. Saudara-saudara, di dalam 10 tahun ini, kalau orang Kristen di Indonesia betul-betul mengenal firman Tuhan, dan semua khotbah saya didengar baik-baik, dan Indonesia banyak orang bertobat, Indonesia akan bangkit. Dan kalau pemerintah stop korupsi, stop mencuri, stop menipu rakyat, stop
berbuat segala hal yang jahat. Semua konglomerat berhenti tamak, semua gubernur berhenti korupsi, semua bupati, semua kepala desa belajar bertobat, belajar mencintai Tuhan. Indonesia di dalam 10 tahun akan menjadi salah satu negara yang paling kuat di dunia. Menjadi salah satu negara yang paling kaya di dunia. Saya sudah melihat dengan jelas. Saya bukan mau tepuk tangan, saya mau engkau bertobat. Saya bukan mau kita senang-senang saja. Mau kita sungguh taat kepada Tuhan. Karena terlalu banyak presiden yang tidak jujur. Terlalu banyak gubernur yang korupsi. Terlalu banyak menteri yang pura-pura. Semua kelihatan jelek, bagus. Kelihatan berkedudukan tinggi. Tapi hatinya serong. Saya tidak takut membongkar semua. Karena saya sudah tua. Saya harus jujur. Dan saya akan berjumpa dengan Tuhan. Jikalau semua presiden, semua bupati, gubernur, baik saudara-saudara, Indonesia penuh dengan harapan di depan. Saudara-saudara, jikalau orang Kristen sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jikalau semua bupati, semua gubernur sungguh-sungguh mencintai rakyat, sungguh menjadi teladan rakyat, jangan tamak uang. Semua militer bertobatlah, semua konglomerat bertobatlah, semua bupati bertobatlah, semua gubernur bertobatlah, semua presiden bertobatlah. Mari kita semua menjalankan kebenaran Tuhan, ikut firman Tuhan, maka hari depan dunia akan menjadi cerah. Hari depan negara Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini bukan ngomong-ngomong tok. Ini kalimat-kalimat yang menuntut kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata, jikalau umatku rendahkan hati, jikalau umatku bertobat, jikalau umatku mengaku dosa, jikalau umatku berlutut di hadapanku, aku akan memberkati umatku. Aku akan mengampuni dosa umatku. Aku akan memperbarui tanahku. Aku bikin pembaruan untuk seluruh zaman, seluruh umat menjadi tempat yang diberkati, menjadi negara di mana aku menyertai. Saudara, jangan sombong. Negara Inggris 100 tahun lalu, negara paling besar di dunia, memiliki Kanada, memiliki India, memiliki Burma, memiliki Australia, memiliki New Zealand. Tapi sekarang sudah keluar dari Eropa. Tidak lagi akan menjadi negara yang kecil sekali. Tuhan sanggup menjadi negara paling besar, menyusut menjadi negara kecil. Tuhan sanggup menjadi negara yang kecil, membesar, menjadi negara yang penting. Jikalau Indonesia bertobat, jikalau Indonesia jujur, jikalau Presiden Indonesia tetap jujur, hari depan luar biasa cemerlangnya. Pendeta-pendeta setia kepada Tuhan, jangan sampai berubah. Engkau diikat oleh setan, diikat oleh nafsu, diikat oleh uang. Tuhan kalau melihat engkau berubah, Tuhan akan mengambil kembali berkat-berkat yang pernah diberikan kepadamu. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh hidup diam ketaatan, hidup diam kesucian, Tuhan akan melimpahkan berkat berlimpah-limpah, berlipat ganda kepada kita untuk memberkati anak kita, memberkati cucu kita. Janjilah kepada Tuhan, saya mau ikut Tuhan dengan setia. Amin. Janjilah ke Tuhan, saya akan terus tidak berubah, mencintai Yesus sampai Yesus datang kembali. Karena yang menjanjikan adalah Allah yang jujur, adalah Allah yang tidak berubah. Tuhan bersumpah demi kejujuran sendiri, demi ketidakperubahan sendiri, dan demi kesetiaan ketekunan sendiri. Dia akan terus-menerus memberkati orang yang taat kepada Dia. Kiranya Tuhan bekerja di hati kita, dan kita orang yang sungguh-sungguh taat, konsisten mencintai Tuhan, yang sampai akhir, sampai detik akhir tidak berubah. Saya sudah melayani Tuhan hampir 60 tahun. Saya berdoa, Tuhan pimpin saya setia sampai akhir. Sampai mati saya tidak mau berubah. Saya mau tekun,
Saya mau setia, saya mau tahan terus. Goda setan saya tolak. Pencobaan dari dunia saya hina. Segala rayu daripada kekayaan saya abaikan. Saya mau Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan. Saya memegang Tuhan. Pimpin saya sampai masuk ke surga. Amin. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Semua menyanyi puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Pada waktu kita semua tunduk kepala, sekarang saya memberikan tantangan terakhir. Siapa yang berkata, Tuhan, di dalam kebaktian yang sudah saya dengar firman Tuhan, saya tergerak oleh Roh Kudus dan saya berjanji mau setia sampai akhir kepada Tuhan. Saya mencintai Tuhan sampai bertemu dengan Yesus datang kembali. Orang yang berjanji setia terus sampai mati, angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya mau lihat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Jangan munafik, jangan pura-pura, jangan menyimpan dosa, jangan menipu diri, jangan tidak tekun, jangan berubah hati. Tuhan memelihara kita. Semua tunduk kepala. Sekarang saya minta Pendeta Lim Kok Han pimpin kita untuk menyatakan doa kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan syukur dan berterima kasih. Tuhan, berita Kristus yang ada satu-satunya juru selamat yang telah mati menanggung dosa manusia, yang telah bangkit naik ke surga, memberikan jaminan kepastian hidup yang kekal, sudah diberitakan. Dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Dan kami yang sudah mendengar, kami mau berespon, kami berkomitmen setia sampai mati untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga segala firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi dengan kuasa Roh Kudus kami melaksanakan kehendak Tuhan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan kami yang sudah berjanji di depan Tuhan. Engkau mampu melaksanakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kiranya Tuhan, kebenaran Tuhan terus melengkapi kami, supaya kami bukannya menerima anugerah keselamatan, kami juga siap untuk menderita bagi Kristus. Kami siap melakukan kehendak Tuhan, menteladani Yesus Kristus yang setia itu, sampai kami bertemu dengan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin.